Artikel yang berjudul Recent Trends in Measures to Correct Educational Inequalities in OECD Countries Application of Text Mining Method. Adapun artikel ini menganalisis mengenai persepsi negara OECD terhadap ketidaksetaraan pendidikan menggunakan text mining. Ada 5 kategori utama dalam isu pendidikan, yaitu ketidaksetaraan di sekolah dasar, reformasi program mahasiswa, keberagaman imigran, legislasi ketidaksetaraan, dan perlindungan perempuan. Negara-negara OECD menerapkan kebijakan seperti beasiswa, kurikulum inklusif, dan pelindungan hukum untuk mengatasi ketidaksetaraan. Hukum dan legislasi berperan penting dalam memastikan akses pendidikan yang adil dan merata. Saya bertugas di SD Negeri 106232 Penggalangan, Kecamatan Tebing Syah Bandar, Kabupaten Serdang Bedagai. Kabupaten kami merupakan daerah yang berdataran rendah, masih belum masuk kategori perkotaan besar, namun bukan daerah yang terlalu pelosok sekali. Khususnya sekolah tempat saya bertugas berada di suatu desa yang untuk menuju perkotaan, masyarakat harus menempuh jarak lebih kurang 40 menit. Dari video pemaparan saya mengenai sekolah kami sebelumnya, kami menggunakan kurikulum yang sama dengan sistem pendidikan di Indonesia. Nah, muncul pertanyaan, apakah persamaan dari sistem pendidikan di Indonesia yang telah kami terapkan juga di sekolah saya dengan negara-negara di OECD? Persamaannya ada 3, yaitu yang pertama, fokus pada ketidaksetaraan dan inklusi. Baik negara-negara OECD maupun Indonesia memiliki perhatian terhadap mengurangi ketidaksetaraan pendidikan dan meningkatkan akses pendidikan inklusif, seperti penawaran program beasiswa dan dukungan khusus bagi anak dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu. Begitupun dengan sekolah kami, yang merupakan sekolah negeri, merupakan sekolah yang tidak dipungut biaya pendidikan atau SPP dalam artian secara gratis. Kemudian yang kedua, legislasi dan kebijakan formal. Kedua sistem sama-sama mengandalkan aturan hukum dan regulasi untuk melindungi hak pendidikan, seperti pemberlakuan undang-undang dan kebijakan nasional untuk melindungi hak pendidikan setiap anak. Di sekolah kami pun seperti itu, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari setiap pendidikan mereka. Mereka akan merasakan kenyamanan dan aman ketika bersekolah di tempat kami. Yang ketiga, pengakuan terhadap keberagaman. Ada pengakuan akan keberagaman, baik di OECD dan dalam konteks migran maupun di Indonesia terkait keberagaman budaya dan sosial yang mengarah pada kebijakan inklusif dan adaptif. Di sekolah kami tidak memilih-milih setiap murid yang akan mendaftar ke sekolah kami. Tidak harus satu agama tertentu, jenis kelamin tertentu, atau bahkan jenis suku tertentu. Kami menerima semua siswa dari latar belakang apapun dan juga memberikan kebijakan pendidikan secara inklusif. Di samping memiliki persamaan, ada juga perbedaan antara sistem pendidikan di Indonesia yang dianut di sekolah kami juga dengan negara-negara di OECD. Adapun perbedaannya, yang pertama adalah adanya fokus isu yang utama. Nah, jika di artikel, ada 5 topik kebijakan utama di OECD, sedangkan di Indonesia isu utamanya itu seringkali berkaitan dengan peningkatan kualitas tenaga pendidiknya, pemerataan akses pendidikan dasar dan menengah, serta tantangan infrastruktur. Yang kedua, ketersediaan dana dan infrastruktur. Dari negara OECD, umumnya dengan ekonomi maju, lebih mampu menyediakan dana besar serta infrastruktur lengkap dan modern. Sementara di Indonesia masih menghadapi tantangan infrastruktur, kualitas tenaga pengajar, dan dana yang terbatas di banyak daerah. Hal ini juga kami rasakan di sekolah kami, di mana sekolah kami belum memiliki infrastruktur yang cukup memadai seperti lab komputer, perpustakaan yang memadai, ruang praktik, atau bahkan mungkin alat-alat peraga yang dapat menunjang proses pendidikan. Kemudian yang ketiga, implementasi kebijakan. Di OECD, kebijakan biasanya didukung oleh sistem yang lebih terintegrasi dan efektif karena kapabilitas administrasi dan pendanaannya yang lebih baik. Nah, sedangkan di Indonesia, kadang terdapat tantangan dalam implementasi karena faktor geografis yang luas dan cukup berbeda-beda, keberagaman daerah, dan sumber daya yang terbatas. Di sekolah kami, implementasi kebijakan itu terkadang terbentur dengan yang namanya keberagaman dari latar belakang siswa baik secara suku. Masih terdapat juga daerah-daerah tempat tinggal siswa yang belum memenuhi secara geografis karena lokasi mereka yang tidak mendukung saat kami melakukan implementasi kebijakan. Contohnya saja, untuk praktek tertentu masih belum mendapat dukungan 100% dari orang tua dikarenakan kondisi ekonomi yang belum secara merata didapatkan atau bahkan dimiliki oleh orang tua setiap siswa kami. Jadi, hal tersebut membuat sumber daya semakin terbatas. Yang keempat, pendekatan hukum. Nah, dalam artikel disebutkan pentingnya legislasi dalam mengatasi ketidaksetaraan di OECD. Sedangkan di Indonesia, meskipun ada Undang-Undang Pendidikan Nasional, penerapannya seringkali mengalami kendala ketersediaan dana, tenaga, dan sistem yang merata. Begitupun dengan di sekolah kami mengikuti kurikulum nasional. Namun, karena ketersediaan dana yang kurang, tenaga pendidik yang cukup memadai juga kurang, jadi sistem pendidikan kurang merata. Contohnya saja untuk pengembangan ilmu pengetahuan teknologi. Sekolah kami belum memadai untuk perkembangan ilmu pengetahuan ini karena kurangnya perangkat-perangkat yang dapat membantu kami para guru memberikan pembelajaran mengenai ilmu teknologi kepada siswa. Begitupun dengan tenaga pendidik yang kami di sekolah kami, masih banyak guru-guru yang belum memahami mengenai ilmu pengetahuan teknologi. Jadi di sini masih terdapat kesenjangan. Jadi, secara umum, baik di negara OECD maupun di Indonesia, sebenarnya sadar akan pentingnya sebuah kebijakan inklusif dan keadilan pendidikan. Namun, masih terdapat perbedaan utama yang terletak pada kapasitas ekonomi, infrastruktur, dan efektivitas implementasi kebijakan. Indonesia dapat belajar dari penekanan OECD pada legislasi keberagaman sebagai bagian dari strategi mengatasi ketidaksetaraan. Namun, harus tetap disesuaikan kebijakannya sesuai dengan konteks nasional dan sumber daya yang ada. Kita dapat belajar dari negara-negara OECD. Namun, kembali lagi, negara kita memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan negara-negara OECD yang dibahas sebelumnya.
karena masalah ekonomi, geografis, dan lain faktor lainnya. Maka dari itu harus disesuaikan dengan konteks dan juga sumber daya yang ada di negara kita. Upaya negara OECD mengatasi masalah pendidikan. Nah, terdapat 5 masalah utama yang muncul, yaitu ketidaksetaraan di sekolah dasar, reformasi program dukungan untuk mahasiswa universitas dari latar belakang kurang mampu, pengakuan terhadap keberagaman imigran, legislasi terkait langkah-langkah mengatasi ketidaksetaraan, dan perlindungan bagi wanita di pasar tenaga kerja. Adapun upaya negara OECD untuk mengatasi masalah tersebut, yang pertama adalah program beasiswa dan subsidi biaya pendidikan yang ditujukan kepada siswa dari latar belakang ekonomi kurang mampu. Kedua, reformasi program dukungan universitas. Ketiga, kebijakan kurikulum yang inklusif. Keempat, adanya hukum terhadap ketidaksetaraan pendidikan. Tentu kebijakan terkait ketidaksetaraan di sekolah dasar misalnya adalah program beasiswa yang diberikan subsidi biaya pendidikan yang ditujukan kepada siswa dari latar belakang ekonomi kurang mampu. Kemudian, adanya hukum terhadap ketidaksetaraan pendidikan. Misalnya, undang-undang yang menjamin akses pendidikan gratis dan setara untuk semua warga negara mampu mengurangi hambatan ekonomi dan sosial dalam memperoleh pendidikan. Selain itu, legislasi yang mengatur perlindungan terhadap kelompok rentan seperti migran dan perempuan dapat memberikan hak-hak yang melindungi mereka dari diskriminasi dan hambatan dalam dunia pendidikan dan pekerjaan. Jika dikaitkan dengan materi dari modul 7, di modul 7 dari BMPM MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara membahas mengenai sistem pendidikan di negara maju, yaitu kategori OECD non-Asia. Nah, modul 7 ini membahas mengenai sistem pendidikan 4 negara maju tersebut, yaitu Inggris, Finlandia, Jerman, dan Amerika Serikat. Adapun sistem pendidikan di Inggris dibagi menjadi beberapa jenjang berdasarkan usia, yaitu pendidikan pra-primer atau pre-primary education dari usia 3 sampai dengan 4 tahun, pendidikan primer atau primary education dari usia 4 sampai dengan 11 tahun, pendidikan sekunder atau secondary education pada usia 11 sampai dengan 16 tahun, pendidikan lanjutan atau further education usia 16 sampai dengan 18 tahun, kemudian pendidikan tinggi atau higher education usia di atas 18 tahun. Ini hampir mirip dengan sistem pendidikan di Indonesia ya. Kemudian, ada Finlandia yang menerapkan sistem pendidikan yang dikenal dengan sistem Fursten yang dikembangkan oleh Profesor Raven Fursten, di mana sistem pendidikan ini berfokus pada konsep bahwa setiap orang mempunyai kemampuan berbeda untuk merubah diri mereka sendiri. Sistem ini sudah digunakan selama lebih dari 20 tahun. Kemudian ada sistem pendidikan Jerman, yaitu pendidikan dasar atau Grand School yang dilakukan dan diberikan pada usia 5 tahun dengan nama pendidikan selama 4 tahun. Sistem ini juga menawarkan berbagai jalur pendidikan menengah seperti Hauptschule, Real School, Gymnasium, dan Gesamtschule yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan siswa berdasarkan minat dan potensi mereka. Jadi, sistem pendidikan di Jerman lebih merancang untuk mengembangkan apa yang menjadi kebutuhan dan minat dari si siswa tersebut. Sekolah mengetahui minat dan potensi mereka, kemudian memenuhi apa yang harus diperlukan siswa tersebut untuk mengembangkan minat dan potensi mereka ke depannya sehingga tidak menjadi suatu hal yang sia-sia. Kemudian sistem pendidikan di Amerika Serikat juga terbagi 4 jenjang, yaitu pre-elementary, elementary, secondary, dan post-secondary. Nah, di Amerika Serikat memiliki sistem pendidikan yang hampir mirip dengan sistem pendidikan di negara maju lainnya. Nah, pemerintah tersebut bertanggung jawab dalam menyediakan pendidikan bagi warganya. Jadi, negara-negara maju tersebut amat sangat bertanggung jawab terhadap pendidikan dari setiap warga negaranya yang menunjukkan bahwa negara maju ini sangat amat peduli kepada pendidikan bangsanya. Sistem pendidikan di Jepang. Sistem kurikulum di Jepang yang pertama adalah standar nasional melalui kurikulum dasar atau course of study. Standar pendidikan di Jepang menerapkan kurikulum dasar sebagai standar minimum pendidikan di seluruh sekolah. Kurikulum ini bertujuan memastikan kesetaraan dan homogenitas pendidikan di seluruh wilayah Jepang, termasuk isi pelajarannya, kompetensi utama, dan juga penilaiannya. Yang kedua yaitu pengutaraan isi dan juga kompetensinya, pengaturan isi dan kompetensinya. Nah, isi dalam kurikulum mencakup mata pelajaran wajib seperti matematika, bahasa Jepang, ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam, dan lainnya. Nah, ini disusun secara disiplin dan terintegrasi, tetapi juga memberi ruang secara fleksibilitas di tingkat sekolah untuk mengembangkan kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut atau secara lokal. Yang ketiga, melakukan revisi kurikulum dari tahun 2008 sampai dengan 2009. Nah, sebagai respon terhadap penurunan hasil PISA sebelumnya, Jepang merevisi kurikulum mereka untuk lebih menonjolkan pengembangan kompetensi utama, seperti kemampuan berpikir kritis, membuat interpretasi, dan mengekspresikan diri. Hal ini menunjukkan arah menuju pembelajaran yang lebih holistik dan berorientasi pada kompetensi. Yang kedua, fokus pada pengembangan kompetensi dan kreativitas. Nah, kurikulum ini dirancang agar siswa tidak hanya menghafal dan memahami pengetahuan, tetapi juga mampu menerapkan pengetahuan tersebut dalam situasi nyata atau kehidupan nyata mereka, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis, serta meningkatkan kemampuan komunikasi dan kolaborasi. Kemudian gaya pengajaran lebih menekankan pada proses berpikir, penggunaan pengetahuan secara aktif, dan juga kreativitas dari siswa tersebut.